Bahwa cost behavior itu berbicara mengenai perubahan cost yang terjadi karena ada perubahan pada aktivitas atau output. Kalau pada aktivitas mengacu pada perusahaan jasa, sedangkan output pada perusahaan manufaktur. Berdasarkan perilakunya, maka biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost, variable cost, dan ada yang disebut dengan mixed cost yang merupakan campuran dari fixed cost dan variable cost. Oke, apa yang dimaksud dengan fixed cost? Jadi fixed cost itu adalah biaya yang relatif tidak berubah karena adanya perubahan aktivitas atau output. Kenapa saya bilang relatif? Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Sedangkan di variable cost, itu perubahan cost itu terjadi jika ada perubahan di dalam aktivitas atau output yang dihasilkan. Nah, sedangkan mixed cost itu ada sebagian dari biaya ini yang komponennya merupakan fixed dan sebagian juga komponennya merupakan variabel. Apa contoh dari fixed cost? Contoh dari fixed cost adalah sewa untuk lahan pabrik ya. Sewa untuk lahan pabrik. Kemudian sewa untuk ruangan kantor. Misalnya kantornya di Sudirman di Jakarta. Itu kan sewa. Nah, terus kemudian ada lagi yang fix tentang asuransi. Ada lagi depresiasi. Nah, ini jangan dibingungkan dengan yang kemarin kita bicarakan mengenai overhead ya. Nah, itu beda lagi. Nah, ini klasifikasinya berbeda yaitu cost behavior. Nah, sedangkan variabel itu yang jelas adalah bahan baku. Ini variabel. Terus kemudian tenaga kerja. Kalau memang tenaga kerja ini dibayarnya berdasarkan jam atau berdasarkan jumlah dari unit yang diproduksi. Kalau dia dibayarnya per bulan, maka dia tidak masuk variabel. Jadi masuk ke dalam fix, kategori fix. Nah, itu adalah contoh dari variable cost. Lalu bagaimana yang mixed cost? Mixed cost, bagaimana saya tadi sampaikan, ada komponen yang merupakan fix dan ada komponen variabel. Misalnya, dan ini sering dijumpai, misalnya adalah biaya listrik, biaya air, biaya internet kadang-kadang ya. Sekarang ini biaya internet sebagian itu dia fix, tapi ada juga yang fix sebagian, tetapi dia akan meningkat sesuai dengan penggunaan dengan penggunaan kuota yang dipakai. Kenapa dia masuk dalam kategori mix? Karena ketika kita ada tagihan listrik dipakai ataupun tidak itu kita tetap harus membayar. Nah, itu adalah bagian dari fixnya. Sedangkan penggunaan jumlah penggunaan itu juga menentukan berapa yang harus dibayar oleh perusahaan maupun orang secara pribadi. Ini adalah kategori fix, mix, dan variabel. Nah, bagaimana kalau kita lihat tadi fix itu kenapa saya bilang bahwa ini relatif tetap. Jadi yang namanya fixed cost itu dia kalau digambarkan dalam diagram seperti ini untuk sumbu X-nya merupakan jumlah unit sedangkan sumbu Y-nya merupakan cost. Jadi fixed cost itu bukan yang terus-menerus begini, itu bukan. Tapi dia ada kapasitas tertentu, ada maksimal kapasitas tertentu yang dia hanya bisa pada satu titik tertentu. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Dia bisa naik. Dia bisa naik semacam ini, terus kemudian dia juga akan terus sesuai dengan jumlah unitnya dan pada titik tertentu dia juga ada kapasitas maksimalnya. Nah, ini juga dia akan naik lagi. Nah, kapasitas maksimal segini nih, itu disebut dengan relevant range. Jadi batasan yang relevan untuk biaya tersebut. Artinya contohnya bagaimana? Contoh sederhananya begini, kalau misalnya Anda dalam satu kelas ini mau melakukan studi banding ke
Jakarta, perusahaan di Jakarta. Nah, untuk sampai ke sana pasti perlu kendaraan. Nah, Anda bisa menyewa bis. Kemudian keperluan untuk bisnya berapa? Kalau kapasitas bisnya itu 50, maka kalau 70 nggak mungkin jadi satu, jadi harus dua. Nah, sehingga kemudian Anda mengidentifikasi siapa yang mau ikut. Jadi kapasitas bis yang 50 itu merupakan relevan range, jadi batas maksimal fixed cost itu berlaku. Jadi kalau misalnya di kelas itu akhirnya hanya ada orang 40, maka sewa bis yang misalnya 10 juta selama 3 hari itu juga tetap saja 10 juta gitu, dibagi dengan 50 orang yang ikut. Tetapi kalau misalnya hanya 40 orang, maka setiap orang akan dikenai biaya yang lebih besar. Tapi tetap saja kan biayanya Anda harus tetap bayar 10 juta. Nah, lalu bagaimana kalau semuanya ikut, ditambah dengan misalnya kelas yang lain juga ikut, akhirnya jadi 90 misalnya. Anda nggak cukup satu, sehingga inilah yang kemudian dalam satu bis ini saya hanya 50, terus kemudian maka kalau pesertanya itu 80 atau 90, Anda harus menambah bis, ya kan? Nah, ini makanya dia akan ada biaya tambahan lagi untuk ekstra dari relevan range yang lain. Nah, jadi karena sifatnya fixed cost ini hanya pada batasan tertentu dan kemudian dia akan meningkat, maka seringkali atau kadang-kadang fixed cost itu disebut juga dengan step cost. Nah, ini. Jadi terkait dengan fixed cost ada kategori step cost. Nah, apakah fixed cost itu hanya ada satu saja klasifikasinya? Tidak. Jadi fixed cost itu ada dua, sekalipun fix dia ada dua, yaitu yang pertama adalah discretionary fixed cost dan yang kedua adalah committed fixed cost. Nah, yang dimaksud dengan discretionary fixed cost itu adalah fixed cost yang masih bisa dihindarkan atas dasar kebijakan atau discretionary dari manajemen. Contohnya adalah di awal tahun biasanya perusahaan itu akan menganggarkan biaya untuk advertising. Nah, dalam periode tertentu biasanya akan dilakukan evaluasi apakah memang jumlah yang dianggarkan itu sesuai dengan pencapaiannya atau apakah memang tempat untuk memasarkan produk tersebut itu sudah tepat. Misalkan di tengah tahun dievaluasi bahwa biaya untuk iklan di koran atau di surat kabar dihilangkan saja karena tidak efektif. Nah, itu adalah sebenarnya fixed cost, tetapi dia bisa dihindarkan karena kebijakan dari manajemen. Nah, sedangkan kalau committed cost itu biaya yang tidak bisa dihindarkan oleh manajemen karena biasanya dia ada kontrak yang sudah ditandatangani dengan pihak lain. Apa contohnya? Jadi kalau tadi yang discretionary contohnya adalah advertising. Kalau yang di committed fixed cost contohnya adalah leasing. Ketika perusahaan sudah menandatangani kontrak leasing selama katakanlah 10 tahun, maka dia harus ikut dalam perjanjian tersebut dan dia tidak bisa menghindari biaya tersebut karena nanti akan ada risiko terkena kasus hukum atau terkena hal yang lain, denda misalnya. Nah, jadi fixed cost itu ada klasifikasinya, ada discretionary dan ada committed. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam diagram, maka diagramnya fixed cost itu akan flat pada sampai pada titik tertentu, kemudian dia akan naik karena melebihi kapasitas maksimalnya. Nah, itu adalah fixed cost. Lalu bagaimana dengan variable cost?
Nah, variable cost ini adalah biaya yang berfluktuasi seiring dengan kenaikan aktivitas, kenaikan atau penurunan aktivitas dan atau jumlah produk yang diproduksi. Nah, kalau kita lihat dari banyak contoh, terutama adalah variable cost ini terkait dengan direct material yang digunakan. Lalu bagaimana dengan grafnya atau grafiknya? Jadi grafiknya kembali lagi di grafik ini, maka untuk X-nya adalah jumlah unit dan Y-nya cost. Maka jumlahnya itu tabel atau diagram untuk variable cost itu bentuknya semacam ini. Nah, ini kan ada namanya kemiringan ya, kalau dalam bahasa matematikanya disebut slope. Nah, slope ini akan sangat tergantung dari seberapa sensitif perubahan cost itu terhadap kenaikan jumlah unit. Jadi bisa modelnya seperti ini, bisa tinggi semacam ini. Jadi artinya sedikit saja perubahan sedikit saja perubahan unit, dia akan diikuti oleh perubahan cost dibandingkan dengan kalau yang hitam ini. Jadi slope-nya dia lebih landai sehingga kenaikannya pun dia tidak sesensitif yang slope-nya lebih tinggi. Nah, ini adalah biaya variabel. Nah, saya tidak akan mendiskusikan lebih lanjut lagi tentang biaya variabel ini. Nah, yang penting adalah begini, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kehidupan sehari-hari, maka yang banyak digunakan atau yang banyak ditemui adalah mixed cost. Nah, mixed cost ini yang kemudian harus dibagi menjadi variable cost dan fixed cost. Kenapa? Jadi fixed cost, mixed cost ini dia ada komponen variabel dan komponen fix. Nah, ini bagaimana caranya untuk melakukan atau mendistribusikan mana yang bagian fix dan mana yang bagian variabel. Kenapa harus dibagi atau dipisahkan antara komponen yang fix dan komponen variabel? Jadi, kembali lagi kepada pengertian mengenai variable cost dan fixed cost. Kalau fixed cost itu akan susah untuk dikontrol karena dia menjadi biaya yang relatif tetap dalam perusahaan. Tetapi kalau variable cost, karena variable cost ini akan tergantung pada aktivitas dan jumlah dari produk yang dihasilkan, maka relatif untuk variable cost ini bisa dikontrol. Sedangkan kalau yang fixed cost ini susah untuk dikontrol. Kalau dia susah untuk dikontrol, maka ini tidak uncontrol. Kalau dia susah untuk dikontrol, maka ini akan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Jadi tidak perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut lagi. Nah, sedangkan yang bisa dikontrol, maka perusahaan itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengendalikan biaya ini. Misalnya, ada aktivitas-aktivitas yang disebutnya tidak memiliki nilai tambah. Nah, ini nanti bisa dikurangi, dihilangkan, atau nanti digabung aktivitas-aktivitasnya. Masih ingat cerita saya tentang keberhasilan dari AirAsia untuk menjadikan perusahaan ini sebagai low cost carrier perusahaan. Nah, jadi di keberhasilan dari AirAsia itu adalah keberhasilan untuk bisa memisahkan antara fixed cost dan variable cost, di mana yang variable cost akhirnya dikurangi seminimal mungkin. Akhirnya ketika variable cost-nya bisa minimal, maka produk yang dijual pun bisa lebih murah lagi. Memang kalau dibandingkan dengan feature yang ada di perusahaan lain memang berbeda, tetapi apakah itu diperlukan oleh konsumen? Nah, itu soal lain ya. Tetapi intinya bahwa kalau perusahaan bisa memisahkan antara fixed cost dengan variable cost, maka akan bisa lebih mengontrol terutama di variable cost dan terutama juga di bagian aktivitasnya.
Oke. Karena sebenarnya yang menyerap, biaya itu kan sebenarnya lebih banyak kepada aktivitas, bukan pada produk. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana menghitung biaya per aktivitas itu di bab yang lain kita akan bicara tentang ABC atau Activity Based Costing.